Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Pesihatu dari ITB Sikom Ambon, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas hal-hal yang terkait dengan anti korupsi. Jadi di sini ada dosen saya memberikan 5 pertanyaan seputar anti korupsi tersebut. Jadi topik yang akan saya jelaskan yaitu peranan mahasiswa mahasiswa memberantas korupsi di Indonesia. Jadi pada poin yang pertama, dengan pertanyaannya ialah hal-hal nyata dan konkret apa saja yang bisa mereka lakukan dalam rangka berperan aktif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi di sini upaya memerangi korupsi itu bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman negara lain juga kita sebagai mahasiswa mengetahui ya untuk segenap elemen bangsa dan masyarakat. Jadi di sini harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya memberantas korupsi mungkin meliputi beberapa hal, yaitu memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi, terus upaya pencegahan investigasi, serta edukasi yang dilakukan secara bersamaan. Tindakan yang diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya. Dari elemen tersebut, strategi investigatif ialah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap perilaku korupsi. Jadi di sini seorang mahasiswa yang berperan aktif melawan korupsi adalah untuk memberantas korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing. Masyarakat juga perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran atau integriti serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral. Yang kedua, cara-cara apa saja yang bisa menjadi kontribusi mereka kepada bangsa dan negara sebagai generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi sebagai generasi muda, peranan penting mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni yang telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Jadi keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya yaitu mungkin di lingkungan keluarga dan di lingkungan kampus. Jadi di lingkungan keluarga, internalisasi karakter anti korupsi di dalam mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam beberapa hal, yaitu individu mahasiswa itu sendiri dan komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tindak korupsi. Pada poin yang ketiga,
Prinsip dan tindakan seperti apa yang harus dimiliki oleh gerakan generasi muda agar tidak terjerumus dalam korupsi di usia dini? Mungkin menurut mungkin di sini untuk menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi pada anak. Jadi nilai integritas ini sebaiknya ditanamkan sendiri sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebaikan dan pegangan hidup. Selain baik untuk membangun karakter dan menjadi upaya juga untuk mencegah dan akhirnya untuk mengurangi korupsi di sekitar kita dan di masa yang akan datang. Di sini ada kejujuran, yaitu kejujuran adalah suatu kebiasaan meminta izin sebelum meminjam. Jadi tidak mencontek, tumbuhkan kebanggaan saat berhasil dengan upaya sendiri. Dapat pula tekanan untuk berkata jujur dengan membiasakan anak bercerita secara terbuka, ajari mengakui kesalahannya dan selalu tepat janji pada setiap kesalahannya, dan berilah apresiasi dan rasa bangga kepada diri sendiri. Nilai ujian tersebut yang diperoleh dengan cara tidak mencontek. Hal tersebut dilakukan agar seseorang termotivasi ketika melakukan suatu hal yang diperoleh dengan cara tindakan yang jujur. Di sini ada kesederhanaan, yaitu ajarkan seseorang untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Seseorang ingin membeli sesuatu, ingatkan bahwa ia sudah punya di rumah. Biasakan membeli yang baru jika membutuhkan, bukan menginginkan. Tekankan bahwa yang penting bukan baru atau bagusnya, tapi fungsi dan manfaatnya. Di sini ada kegigihan, yaitu kalau menghadapi suatu masalah jangan langsung dibantu. Beri kepercayaan dan dukungan bahwa seseorang tersebut mampu menghadapi masalahnya sendiri. Misalnya belajar mengikat tali sepatu, naik sepeda, dan biasakan pula untuk tidak selalu memilih jalan pintas. Misalnya kalau ingin nilai bagus harus belajar, bukan mencontek. Jadi ada keberanian dan kepercayaan dari diri dapat dibangun dengan membiarkan seseorang beroperasi dan belajar dari kesalahannya. Yang ketiga, ada rasa tanggung jawab, yaitu jika ajari seseorang untuk konsekuensi. Misalnya jika menumpahkan air maka harus dilap, jika merusak mainan temannya harus berusaha untuk mencoba memperbaikinya. Di sini ada kedisiplinan. Tumbuhkan disiplin dengan contoh, bukan paksaan, karena kita ingin datang dari diri sendiri. Kebiasaan tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, dan mengikuti peraturan di rumah atau di sekolah. Di sini ada keadilan. Setiap konsep adil sesuai dengan yang diajarkan. Tanamkan pula bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Kita bisa menjadi contoh saat berinteraksi dengan bibi dan tukang kebun di rumah, dengan keluarga maupun dengan rekan kerja. Semua diperlakukan dengan sama. Di sini ada kepedulian. Tumbuhkan empati sejak kecil. Ajari seseorang tentang emosi dan tunjukkan bagaimana caranya menunjuk kepedulian dengan cara sederhana. Misalnya menghibur teman yang sedih, berbagi makan kepada teman yang tidak membawa bekal, dan menolong kucing yang sedang sakit. Di sini ada kerjasama. Berikan contoh di rumah atau di sekolah untuk bekerja sama saat bermain atau menyelesaikan proyek saat merapikan mainan dan sebagainya. Perlihatkan pada seseorang bahwa dengan kerjasama pekerjaan kita lebih cepat selesai. Di sini ada solusi dan nilai seperti apa yang keempat, solusi dan nilai seperti apa yang bisa ditawarkan agar generasi milenial memahami anti korupsi sejak dini. Jadi di sini
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, maka tidak mengherankan jika korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan sejak dini, khususnya pencegahan korupsi pada generasi muda atau milenial. Upaya yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan tentang definisi korupsi, detik tindakan-tindakan korupsi, nilai-nilai integritas atau anti korupsi, yaitu sasaran utama adalah untuk anak-anak usia sekolah, remaja, dan karang taruna. Jadi mereka harus mengetahui nilai-nilai integritas itu bagaimana dan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka sudah mengetahui dan memahaminya, maka mereka akan malu, jera, dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang kelima, manfaat seperti apa yang bisa diperoleh ketika anti korupsi dapat dipahami sejak dini. Jadi, dengan adanya anti korupsi sejak dini, maka pendidikan akan membantu meningkatkan nilai moral seseorang bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang salah dan dapat merugikan orang lain. Pendidikan anti korupsi sejak dini juga dapat menumbuhkan karakteristik seseorang, jadi bisa menghargai hak-hak orang lain dan menahan diri untuk tidak melakukan perilaku yang melanggar aturan. Di samping itu, mengajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini juga turut menanamkan nilai kejujuran pada anak yang di bawahnya hingga dewasa. Pendidikan anti korupsi bisa mulai diberikan dengan mengajarkan anak memahami arti korupsi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan goodbye.